Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pernah gak sih kalian berpikir, kenapa dalam Islam ada pekerjaan yang dilarang? Sebenarnya ini semua demi menjaga hati dan jiwa kita tetap bersih. Kalau misalnya kalian lagi nyari tahu pekerjaan-pekerjaan apa saja yang diharamkan dalam Islam, di sini kita akan kasih bocorannya. Ini bukan sekedar soal dosa atau tidak, tetapi soal bagaimana pekerjaan kita bisa mempengaruhi akidah, hubungan dengan Allah, dan juga sesama manusia. Penasaran kan? Yuk simak lebih lanjut. Untuk jenis pekerjaan pertama, itu pekerjaan yang berhubungan dengan riba. Riba adalah tambahan yang diambil dari suatu transaksi, biasanya dalam bentuk bunga atau pinjaman atau investasi, yang dianggap tidak adil di dalam Islam. Riba secara tegas dilarang karena dianggap merugikan pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, Rasulullah melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya, dan dua saksinya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, untuk beberapa contoh pekerjaannya, yang pertama itu tentunya bekerja di bank konvensional yang melibatkan bunga riba. Atau contoh kedua, menjadi rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Atau contoh ketiga, menjalankan perusahaan investasi yang menawarkan keuntungan berbasis riba. Atau yang keempat, menjadi bagian dari lembaga yang memfasilitasi transaksi riba. Atau contoh kelima, menjual produk finansial yang berlandaskan riba. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis pekerjaan yang kedua, yaitu pekerjaan yang melibatkan produk haram. Pekerjaan yang melibatkan produk haram adalah segala jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan barang atau layanan yang haram dalam Islam, seperti alkohol, daging babi, narkoba, dan lain-lainnya. Islam sangat tegas dalam menjauhkan umatnya dari hal-hal yang merusak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan khamr atau minuman keras, harganya, orang yang menjualnya, dan yang memberinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ke-90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, untuk beberapa contohnya, yang pertama itu bekerja di restoran yang menyajikan daging babi. Atau contoh kedua, menjadi bartender yang menyajikan minuman keras. Atau contoh ketiga, menjual narkoba. Contoh keempat, mengelola pabrik rokok. Dan untuk contoh kelima, menjadi penjual makanan atau minuman yang haram di dalam Islam. Nah, sekarang mari kita lanjut ke jenis pekerjaan yang ketiga, yaitu pekerjaan dengan cara yang zalim. Zalim di sini berarti melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain. Pekerjaan yang didasarkan pada ketidakadilan atau penindasan terhadap orang lain dianggap haram. Ini termasuk penipuan, manipulasi, dan segala bentuk eksploitasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpah palsu, maka Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-188. Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Contoh-contohnya, yang pertama itu tentunya menipu pelanggan dalam bisnis. Atau contoh kedua, memanipulasi harga barang secara tidak wajar. Atau contoh ketiga, mengambil hak pekerja dan tidak membayar upah yang pantas. Atau contoh keempat, menipu dalam hal penawaran atau kontrak bisnis. Atau contoh kelima, mengeksploitasi pekerja anak di perusahaan. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis pekerjaan yang keempat, yaitu pekerjaan yang mengarahkan seseorang untuk berzina. Pekerjaan yang mendorong atau memfasilitasi perbuatan zina juga dianggap haram. Ini bisa berupa pekerjaan yang secara langsung atau tidak langsung mempromosikan perilaku tidak bermoral atau menyediakan fasilitas yang mendukung zina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mendekati zina, karena zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat ke-32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, contoh-contohnya, yang pertama itu bekerja di klub malam misalnya. Atau contoh kedua, menjadi manajer hotel yang memfasilitasi pasangan bukan suami istri. Atau contoh ketiga, bekerja di perusahaan produksi film porno. Atau contoh keempat, menjadi calo atau pelantara prostitusi.
Atau contoh terakhir, menjadi agen dari industri hiburan yang merangsang nafsu seksual. Nah sekarang kita lanjut ke jenis pekerjaan yang kelima, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan akidah kesyirikan. Pekerjaan yang melibatkan atau mendukung aktivitas kesyirikan seperti ramalan, penyembahan selain Allah, atau berupa praktek spiritual yang bertentangan dengan ajaran tauhid sangat dilarang di dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun, lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad." Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Nah, beberapa contohnya, yang pertama mungkin bekerja sebagai peramal atau dukun, atau contoh kedua mengelola tempat pemujaan yang bukan untuk Allah, atau contoh ketiga menjual jimat atau benda mistik yang digunakan untuk kesyirikan, atau contoh keempat membuat konten yang mendukung kepercayaan selain Islam, atau contoh terakhir menjadi penyebar ajaran sesat atau sekte yang mengajarkan kesyirikan. Nah, sekarang kalian udah tahu kan beberapa pekerjaan-pekerjaan di atas yang diharamkan di dalam Islam. Semua ini bukan sekedar aturan, tetapi bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala buat kita, biar kita hidup tetap dalam ridhonya dan terhindar dari hal-hal yang merusak akidah. Yuk kita sama-sama jaga diri dari pekerjaan yang gak sesuai syariat dan pilih jalan yang penuh keberkahan. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.